Jujur do mulani bada, bolus do mulani dame adalah sebuah nasihat, pesan dari leluhur orang Batak yang diturunkan secara turun-temurun, yang berarti janganlah kiranya mengungkit-ungkit kesalahan, tetapi maafkanlah supaya tercipta kedamaian. Selamat datang di Harap Toba. Batak pertama kali muncul dalam catatan sejarah pada tahun 1430 dalam catatan perjalanan seorang saudagar berkebangsaan Eropa, Italia bernama Niccolo di Conti, yang kemudian laporan tersebut dipublikasikan secara umum dalam buku yang berjudul The Travel of Niccolo di Conti in the East India in the 19th Century pada tahun 1857. Menyusul satu abad kemudian, buku yang dikeluarkan oleh Fernão Mendes Pinto yang berjudul Peregrinations pada tahun 1539. Dalam kedua buku ini, yang sangat disayangkan adalah sorotan bangsa Eropa terhadap Batak yang pada saat itu masih dituliskan Batak oleh Fernão dan juga Batek oleh Niccolo di Conti. Mereka menggambarkan Batak sebagai suatu suku primitif yang sangat gemar berperang antar suku dan juga memakan daging manusia atau dikaitkan dengan tindakan kanibalisme. Sebenarnya isu tentang kanibalisme ini sendiri telah lama digembar-gemborkan di Eropa sana. Bahkan pada abad 2 Masehi, Ptolemeus, seorang geograf asal Yunani, dalam bukunya yang berjudul Geographica, menyebutkan bahwa penduduk atau suku yang mendiami Sumatera yang pada saat itu masih disebut dengan Taprobane diduga memiliki tindakan atau kebiasaan antropopagandis atau kanibalisme. Desas-desus kanibalisme ini sendiri semakin diperkuat dengan adanya laporan-laporan atau konfirmasi-konfirmasi dari para saudagar-saudagar yang berkebangsaan Arab dan juga China yang telah melakukan hubungan perdagangan atau telah berkunjung ke Sumatera mulai dari abad ke-9. Bahkan Marco Polo sendiri, seorang pelaut atau seorang pelaut yang sangat terkenal di dunia, sempat tinggal di Aceh pada kurang lebih selama 5 bulan pada abad ke-13, tepat pada tahun 1292. Dalam catatannya, dia menguraikan, "Of this island, we will now give you a full and truthful account. There are 8 kingdoms on the island and 8 crown kings. The people are all idolaters and speak language of their own, that is, each of the kingdom has its own language." Marco Polo menggambarkan bahwa di Sumatera sendiri memiliki 8 raja. Ada 8 kerajaan yang memiliki bahasa sendiri dan juga memiliki kecenderungan pemakan manusia. Namun, sentimen-sentimen negatif ini yang dikaitkan dengan tindakan-tindakan kanibalisme ini banyak juga ditampik oleh para pelancong-pelancong atau bangsa-bangsa Eropa. Bahkan banyak yang mencurigai adanya muatan politis dalam isu kanibalisme di Sumatera, dikarenakan para pelancong-pelancong atau para pengunjung-pengunjung yang menguraikan tentang tindakan-tindakan kanibalisme tersebut
itu tidak melakukan interaksi langsung dengan para suku pedalaman. Mereka mendengar atau mereka mengetahui tentang tindakan-tindakan kanibalisme itu melalui berita yang disebarkan secara mulut ke mulut oleh para penduduk setempat, yang mana merupakan penghubung antara mereka dengan suku pedalaman Sumatera atau orang Batak tadi. Keraguan tentang benar tidaknya adanya tindakan-tindakan atau kebiasaan kanibalisme di pedalaman Sumatera berlangsung cukup lama, hingga pada akhirnya pada tahun 1834 sebuah tragedi menggegerkan dunia, di mana dua orang misionaris berkebangsaan Amerika, Lyman dan Muson, dibunuh dan jasad mereka dimakan oleh para penduduk setempat. Usut punya usut, ternyata tragedi tersebut diawali dengan kesalahpahaman antara dua belah pihak, di mana pada saat itu Lyman dan Muson tidak terlalu fasih menggunakan bahasa setempat, bahasa Batak. Mereka membawa seorang penerjemah dari suku Minang, orang Batak yang pada saat itu masih trauma dengan perang Padri, yaitu perang yang mana membunuh hampir 3/4 penduduk Batak pada masa itu, mencoba untuk menangkap penerjemah tersebut. Mengetahui dirinya dalam bahaya, maka dia melarikan diri. Raja Panggalameo, yang pada saat itu adalah raja yang berkuasa di perkampungan tersebut, menangkap kedua misionaris yang telah ditinggalkan oleh penerjemah tersebut dan mencoba untuk menginterogasi mereka. Dalam proses interogasi terjadi kesalahpahaman, tidak terjadi komunikasi yang baik. Misionaris yang telah belajar bahasa Batak berusaha untuk menenangkan dan memberitahukan maksud daripada mereka kepada Raja Panggalameo dan juga para pengikutnya. Warmest regards atau salam hangat dalam bahasa Indonesia mereka terjemahkan menjadi Mohopian, yang seharusnya adalah Las Roha. Adanya kendala komunikasi pada saat itu dan juga miss dalam menerjemahkan kata hangat menjadi mohok, yang dalam bahasa Batak memiliki konotasi negatif untuk emosi, menyebabkan para penduduk Batak atau pengikut daripada Raja Panggalameo pada waktu itu tidak menangkap maksud daripada mereka, sehingga mereka kemudian mengaitkan kedua misionaris ini dengan Sibotar Mata atau julukan orang Batak terhadap Belanda yang pada saat itu telah menginvasi daerah Sumatera. Sebenarnya suku Batak bukanlah suku yang sangat primitif, impulsif, dan juga tidak beralasan dalam melakukan sebuah tindakan. Bahkan suku Batak dikenal dengan kehati-hatiannya dalam melakukan atau merencanakan suatu hukuman. Ada langkah-langkah yang harus ditempuh, ada musyawarah, ada pertemuan-pertemuan antara ketua adat dan juga raja yang harus dilakukan sebelum sebuah hukuman dijatuhkan. Banyak kesaksian daripada para pelancong, para penjelajah yang pada saat itu berkunjung ke pedalaman mengatakan bahwa hukuman mati dan juga kemudian diikuti oleh kanibalisme itu merupakan pilihan akhir yang diambil oleh para pembuat keputusan, raja dan tetua adat pada saat itu. Apabila kejahatan seseorang terdakwa tidak termaafkan atau mereka telah menjadi musuh sebuah perkampungan, atau para saudara mereka atau kerabat daripada si terdakwa tidak mampu untuk membayarkan denda. Hal ini juga berbanding lurus dengan pengakuan para keturunan Raja Sialagan. Para keturunan Raja Sialagan yang terkenal dengan batu kursi persidangan yang ini menjadi destinasi wisata wajib para pendatang di daerah Samosir.
dalam wawancara dengan para penjaga perkampungan, didapat informasi bahwa hukuman pancung yang kemudian diikuti oleh praktik kanibalisme ini bukanlah hal yang dilakukan secara spontan. Diperlukan waktu dan jeda, persidangan dengan para tetua hingga sampai ke pengambilan keputusan. Hukuman pancung menjadi pilihan terakhir apabila pihak tawanan melakukan hal yang sangat tidak termaafkan atau keluarga si tawanan tidak dapat membayar denda yang ditentukan dalam persidangan. Menyusul dengan semakin maraknya aktivitas daripada Belanda dengan agenda politik untuk menguasai tanah Batak, dan juga semakin meluasnya kristenisasi yang dipelopori oleh I.L. Nommensen di tanah Batak, praktik-praktik kanibalisme ini perlahan-lahan menghilang. Bukan cuma praktik kanibalisme, bahkan praktik-praktik perdukunan, praktik-praktik ilmu-ilmu hitam itu juga semakin memudar dan tidak digemari lagi. Liman dan Wilson menjadi korban bangsa asing terakhir yang diketahui, dan untuk mengenang kedua misionaris ini didirikan sebuah monumen tugu memorial martir Henry Liman dan Samuel Wilson persis di tempat di mana mereka dieksekusi. Pada akhirnya, banyak kisah dan catatan-catatan kelam yang bisa kita jadikan sebagai referensi dan pembelajaran dari masa lalu, melakukan tindakan-tindakan denial, penolakan, dan juga penyangkalan terhadap praktik kanibalisme di masa lalu tidak lantas menjadikan citra Batak menjadi lebih baik. Sebaliknya, mengakui adanya praktik kanibalisme di masa lalu tidak lantas menjadikan citra atau perspektif orang terhadap suku Batak di masa sekarang menjadi mundur. Malah dengan mengakui adanya praktik ini, kita menunjukkan bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang tahu sejarah dan mampu belajar dari sejarah serta berproses menjadi suku atau komunitas yang beradab.